Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kita semua dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan belajar agama Katolik. Baik anak-anak, pelajaran hari ini tentang Allah memberkati pemimpin Israel, Samuel, Saul, dan Daud. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita awali pelajaran dengan doa. Silakan anak-anak menyiapkan hati dan batin untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Engkau telah memberkati para pemimpin Israel seperti Samuel, Saul, dan Daud. Semoga dalam pelajaran hari ini kami mengambil keteladanan yang baik dalam hidup kami kelak, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya anak-anak, tujuan pembelajaran dari pelajaran kali ini yang pertama, peserta didik dapat beriman kepada Allah yang setia pada janjinya, yang telah memberikan 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup dalam membangun relasi dengan sesama. Jadi anak-anak diajak untuk beriman kepada Allah. Yang kedua, peserta didik peduli terhadap 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup dalam membangun relasi dengan sesama lewat bacaan, yaitu kitab Amsal bab 1-3, dilanjutkan kitab 1 Samuel bab 4-7. Di sini anak-anak diajak untuk peduli terhadap 10 perintah Allah lewat bacaan kitab Amsal bab 1-3 dan 1 Samuel bab 4-7. Yang ketiga, peserta didik memahami kesetiaan Allah pada janjinya yang memberikan 10 firman sebagai pedoman hidup. Jadi anak-anak diajak untuk memahami kesetiaan Allah pada janjinya. Dan yang terakhir, ini menyebutkan keteladanan Samuel dan menyebutkan keteladanan Raja Daud. Jadi anak-anak pada pelajaran minggu lalu, yaitu ini tentang bangsa Israel memasuki tanah terjanji, di mana ketika Musa meninggal, yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah terjanji adalah Yosua. Dan setelah Yosua meninggal, yang menggantikannya memimpin bangsa Israel adalah hakim-hakim. Jadi dari hakim-hakim yang memimpin bangsa Israel yang terkenal adalah Gideon, Deborah, dan Samson. Jadi ketiga hakim ini, hakim Gideon, hakim Deborah, dan hakim Samson merupakan hakim yang paling terkenal dalam memimpin bangsa Israel. Jadi anak-anak, sekarang kita akan belajar memasuki penjelasan tentang Samuel. Setelah hakim-hakim meninggal, muncullah Samuel. Untuk kisah Samuel, anak-anak bisa baca di kitab Amsal bab 1-3 dan 1 Samuel bab 4-7. Pada masa kepemimpinannya, Samuel tampil ketika bangsa Israel sudah dalam keadaan berantakan, bangsa Israel dalam keadaan kekacauan, baik dari segi politis maupun dari segi agama.
Samuel merupakan tokoh peralihan dari zaman dan tata masyarakat hakim-hakim ke tata masyarakat kerajaan. Samuel juga merupakan seorang nabi. Dia juga seorang penglihat dan juga seorang imam. Samuel tampak sebagai tokoh yang menyerupai Nabi Musa. Jadi waktu itu Samuel tampak seperti Nabi Musa. Pada masa kepemimpinannya, bangsa Israel menyimpan patung berhala. Bangsa Israel menyembah patung berhala. Jadi pada masa kepemimpinan Samuel, Samuel meminta kepada bangsa Israel untuk membuang segala patung berhala yang mereka miliki, agar Tuhan bisa melepaskan mereka dari tangan musuh. Karena perintah Samuel dan karena perintah ini merupakan perintah ini atas perintah Tuhan, maka bangsa Israel mulai takut dan mereka membuang semua patung berhala. Mereka juga tidak mau menyembah patung berhala dan mereka kembali kepada Tuhan dan hanya menyembah Tuhan saja. Samuel merupakan pribadi yang jujur, taat pada firman Tuhan, dan ia menjadi hakim yang tegas membersihkan kemaksiatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Jadi pada masa kepemimpinannya, Samuel merupakan seorang yang pribadi yang jujur. Ia memimpin dengan jujur. Ia juga taat kepada firman Tuhan. Dan Samuel juga merupakan seorang hakim yang tegas, yang membersihkan semua kejahatan, kekacauan, kemaksiatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Menjadi seorang pemimpin juga harus meneladani Samuel, yaitu bertanggung jawab. Jadi ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita juga harus mencontohi sifat Samuel, di mana ia merupakan orang yang sangat bertanggung jawab. Selain itu juga ia merupakan pribadi yang sangat jujur, pribadi yang taat kepada firman Tuhan. Setelah Samuel, kita ke raja pertama bangsa Israel, yaitu Raja Saul. Jadi anak-anak, Raja Saul merupakan raja pertama bangsa Israel yang diurapi oleh Samuel. Jadi Raja Saul merupakan raja pertama bangsa Israel, raja pertama yang bangsa Israel yang diurapi oleh Samuel. Pada masa kepemimpinannya, Raja Saul bertindak sewenang-wenang. Bahkan ia berani menentang firman Tuhan yang disampaikan lewat Samuel. Untuk kisah ini, anak-anak bisa belajar atau anak-anak bisa buka kitab suci dan baca di 1 Samuel bab 13 dan 1 Samuel bab 15. Raja Saul juga raja yang berani membawa korban. Ia berani membawa korban. Jadi untuk kisah bagaimana Raja Saul membawa korban, anak-anak bisa baca di 1 Samuel bab 13 ayat 9 sampai 10. Selain itu juga Raja Saul membangun tugu peringatan untuk dirinya sendiri. Raja Saul itu membangun tugu peringatan untuk dirinya sendiri. Jadi untuk kisah ini anak-anak bisa baca di 1 Samuel bab 15 ayat 12 sampai 13. Kuasa telah menggoda Raja Saul. Ia menjadi raja yang lupa daratan. Raja Saul karena ia merasa bahwa ia adalah raja yang sangat berkuasa, ia menjadi lupa daratan. Ia menjadi seorang raja yang bertindak sesuka-sukanya. Ia menjadi seorang raja yang bertindak sewenang-wenangnya. Saul lupa bahwa raja bangsa Israel sesungguhnya hanyalah Allah. Dan Saul juga lupa bahwa ia menjadi raja, ia diangkat menjadi raja itu karena ia dipilih oleh Allah. Jadi menjadi seorang pemimpin kita tidak boleh mencontohi atau meneladani sifat Raja Saul yang sewenang-wenang, bertindak atas dirinya sendiri, melawan perintah Tuhan. Setelah Raja Saul, kita akan belajar tentang Raja Daud.
Untuk kisah Raja Daud, anak-anak bisa belajar atau anak-anak bisa buka kitab suci, yaitu 1 Samuel bab 17, 1 Samuel bab 19 sampai 20, 1 Samuel bab 24, 1 Samuel bab 31 dan 1 Samuel bab 2 sampai 5. Jadi Raja Saul karena memerintah demi kepentingannya sendiri, memerintah dengan sewenang-wenangnya, memerintah dengan sesuka hatinya, berani melawan perintah Tuhan, maka Allah meninggalkan Raja Saul dan Allah mengangkat raja baru bangsa Israel, yaitu Raja Daud. Raja Daud memerintah bukan demi kepentingannya sendiri, tapi Raja Daud memerintah atas kehendak dan rencana Allah. Jadi Raja Daud itu memerintah bukan demi kepentingannya sendiri, bukan dengan keegoisannya sendiri, tetapi Raja Saul memerintah atas kehendak dan rencana Allah. Raja Saul juga mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan Allah. Daud merupakan raja terbesar bangsa Israel. Daud menjadi raja terbesar sepanjang sejarah bangsa Israel. Daud menjadi raja bangsa Israel adalah ia mewakili Allah, karena ia memerintah atas nama Allah. Dan untuk kita menjadi seorang pemimpin, kita harus menyadari bahwa kekuasaan berasal dari Allah. Kita memerintah atas kehendak Allah. Kita juga harus sadar bahwa apa yang kita peroleh semuanya berasal dari Allah. Jadi anak-anak, dari Samuel menjadi seorang pemimpin memanglah harus bertanggung jawab. Kita harus mencontohi Samuel bahwa menjadi seorang pemimpin kita harus bertanggung jawab. Kita juga diingatkan bahwa kita tidak pernah akan memiliki kekuasaan yang mutlak. Kekuasaan yang kita peroleh selalu terikat pada kehendak Tuhan. Tuhan merupakan satu-satunya penguasa manusia, dan kita harus selalu setia kepadanya. Kita juga harus menyadari kehilafan dan kesalahan Saul yang berambisi untuk memiliki kekuasaan yang mutlak, sehingga tidak setia lagi pada Allah. Kita tidak boleh mencontohi sifat dan sikap Raja Saul, di mana ia memperoleh kekuasaan, namun ia memerintah atas dirinya sendiri, atas keegoisannya sendiri, memerintah dengan sewenang-wenangnya, memerintah dengan sesuka hatinya. Kuasa selalu menjadi godaan bagi mereka yang memegang kekuasaan. Jadi seorang yang memegang kekuasaan akan selalu mempunyai cobaan, akan selalu mempunyai godaan. Dari Raja Daud kita harus menyadari bahwa kekuasaan yang dimiliki berasal dari Allah. Kekuasaan itu harus digunakan sesuai dengan kehendak Allah, yaitu untuk kesejahteraan. Jadi kekuasaan yang kita peroleh, kekuasaan yang kita miliki, kekuasaan yang kita dapatkan, kita harus gunakan untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Jadi sekarang ini Ibu akan memberikan tugas, ada 7 nomor. Silakan anak-anak mencatatnya di buku tugas, mengerjakannya, dan nanti kirim kembali jawabannya. Yang pertama, siapa nama raja pertama bangsa Israel? Siapa nama raja pertama bangsa Israel? Yang kedua, siapa yang mengurapi raja pertama bangsa Israel? Siapa yang mengurapi raja pertama bangsa Israel? Yang ketiga, siapa pengganti Raja Saul? Siapa yang menggantikan Raja Saul? Yang keempat, mengapa Allah meninggalkan Saul? Mengapa Allah meninggalkan Raja Saul? Yang kelima, siapa sesungguhnya raja bangsa Israel? Yang keenam, siapa raja terbesar sepanjang sejarah Israel? Yang ketujuh, apa yang bisa kita contohi dari Raja Daud? Ada 7 nomor. Silakan anak-anak mengerjakan di buku tugas. Jadi anak-anak, hari ini pelajaran kita sampai di sini.
Sekarang kita tutup pelajaran hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena hari ini kami dapat belajar dengan baik dan kami dapat mengetahui banyak hal melalui pelajaran kisah Samuel, Raja Saul, dan Raja Daud. Semoga kami dapat meneladani contoh sikap Samuel dan Raja Daud. Namamu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Selalu menjaga kesehatan. Jika keluar rumah, selalu menggunakan masker. Terima kasih, selamat pagi dan sampai ketemu.